Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dede Indasari, NPM 234111026, and I'm from class MNG20C. So here I will explain the material about two function of tax in tax law. Jadi dua fungsi dari utama pajak tersebut adalah fungsi yang pertama ada anggaran, yang dimana dengan sebutan budgetary function, dan juga ada fungsi mengatur dengan sebutan regulatory function. Di sini yang pertama ada fungsi anggaran, yaitu fungsi anggaran ini berarti pajak yang merupakan sumber pendapatan negara yang paling utama. Dana yang terkumpul dari pajak itu digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran dari pemerintah. Maksudnya, pajak sendiri yaitu tulang punggung penerimaan negara. Sebagian besar anggaran negara berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat dan juga badan usaha. Dan juga dana pajak dialokasikan untuk berbagai sektor. Contohnya saja seperti pendidikan, yang dimana pendidikan sendiri yaitu membangun dan memelihara sekolah, membayar gaji guru, dan juga memberikan beasiswa. Yang kedua ada kesehatan, yang dimana kesehatan sendiri yaitu membiayai rumah sakit, puskesmas, program kesehatan masyarakat, dan juga subsidi obat-obatan. Terus yang ketiga ada infrastruktur, yang dimana yang pertama membangun jalan sudah pasti, yang kedua jembatan, yang ketiga bandara, yang keempat pelabuhan, dan yang terakhir yaitu irigasi. Serta ada pertahanan dan keamanan, yang dimana mencangkup membiayai operasional TNI dan juga Polri, dan serta membeli peralatan militer. Sedangkan disubsidi yaitu pastinya mencakup memberikan subsidi untuk bahan bakar, listrik, pangan, dan juga pupuk. Serta juga administrasi pemerintah, yang dimana membiayai operasional lembaga-lembaga dalam pemerintah. Contohnya saja, anggaran untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang berasal dari penerimaan pajak. Nomor 2 yaitu ada fungsi mengatur, yang dimana fungsi mengatur yaitu berarti pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur atau mengendalikan kegiatan ekonomi dan juga sosial. Untuk penjelasan lebih rinci yaitu pajak ini dapat digunakan untuk mendorong atau menghambat suatu kegiatan ekonomi tertentu. Pajak juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Di sini saya memberikan beberapa contoh penerapan fungsinya, yaitu pertama, pajak tinggi untuk barang mewah. Pemerintah mengenakan pajak tinggi untuk barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, tas branded, serta untuk mengurangi konsumsi barang mewah dan meningkatkan penerimaan negara. Adapun pajak pokok, yang dimana pemerintah mengenakan pajak lebih tinggi untuk rokok, untuk juga mengurangi konsumsi rokok yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakatnya. Terus selanjutnya ada insentif pajak untuk investasi, yang dimana pemerintah memberikan insentif pajak, misalnya pengurangan pajak, yaitu dimana fungsinya untuk perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor tertentu seperti energi terbarukan teknologi, yang dimana untuk mendorong investasi dan juga pertumbuhan dalam ekonomi. Serta ada pajak progresif, yang dimana sistem pajak progresif tersendiri yaitu memiliki tarif pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Contohnya saja yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan juga meningkatkan keadilan sosial. Dan juga ada namanya bea masuk, yang dimana pemerintah mengenakan bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor atau ekspor. Contohnya saja pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang mengembangkan energi terbarukan untuk mendorong suatu penggunaan energi bersih dan juga mengurangi emisi karbon. Itulah
tadi dengan kita dapat memahami kedua fungsi pajak tersebut, kita dapat lebih mengerti mengapa sih pajak penting bagi negara kita dan masyarakat. Pajak sendiri bukan hanya sekedar beban, tetapi jika instrumen penting untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial kita. Jadi itu tadi materi dari saya. Thank you for attention. I'll end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.